Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, sebagai rakyat yang baik, kita harus mengikuti perintah dari pemimpin kita tentunya, dan kita harus cerdas dalam mengambil sikap untuk melakukan pencegahan dan pengendalian dari wabah corona yang sedang melanda. Nah, bagaimanakah tindakan seperti apakah yang perlu kita lakukan untuk mencegah dari corona? Yuk kita dengarkan. Nah, terdapat 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menghentikan dari penularan virus corona. Yang pertama, tangan. Jadi kita harus sering-sering mencuci tangan, baik itu kita mau keluar rumah, masuk rumah, mau makan, mau minum, mau tidur. Habis melakukan sesuatu lah pokoknya, kita harus sering-sering cuci tangan. Tapi di sini harus diingat lagi, cuci tangan seperti apa? Cuci tangan yang benar itu adalah cuci tangan yang berdasarkan WHO, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, tentunya kita ngambil sabun ya. Ini boleh terserah kita mau pakai sabun atau hand sanitizer. Ketika kita ambil, kita bersihkan dulu telapak tangannya, diusap. Terus punggung tangannya, kanan kiri tentunya. Baru sela-sela jari, sudah itu mengunci. Jadi ini untuk kalau misalnya ada yang sela-sela jarinya kan masih ada nggak kena sabun, ini bisa kena. Terus jempol, jadi ini seperti ini dibersihkan. Sebelahnya juga, bukan gini-gini doang ya, ini juga kerja dia. Dan ujung-ujung kuku. Kadang sih saya nambahin satu lagi di sini, pergelangan tangan. Biar lebih lengkap, sebenarnya itu tindakan bedah lagi, ada sampai ke ujung sini. Tindakan ini, kalau misalnya kita menggunakan sabun, itu durasinya 40-60 detik. Kalau dengan hand sanitizer, itu sekitar 20-40 detik. Tentunya habis itu dibilas lagi ya, kalau hand sanitizer nggak perlu sih dibilas. Yang kedua, siku. Di sini, kalau misalnya kita mau batuk, kita pakai siku. Jangan pakai tangan. Kenapa? Karena tangan ini kan fleksibel. Kita mau melakukan sesuatu, itu pasti pakai tangan kan? Mau ngambil ini, nyentuh itu, hai gitu kan? Kalau misalnya kita batuk dengan ini, ternyata kita ada COVID, kita akan menularkan ke orang lain. Jadi dengan meminimalkannya, kalau kita batuk, ke siku. Yang ketiga, wajah. Kita tahu, proses penginfeksiannya itu ada kontak di daerah wajah, yaitu mata, hidung, mulut. Jadi kita harus menjaga diri, tangan ini terutama, jangan sampai ada menyentuh-nyentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Yang keempat, jarak. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kenapa? Kan kita tahu, kalau virus corona ini dia dari percikan. Dari ngomong ini, saya sendiri nih, kalau dilihat dengan mikroskopisnya, itu banyak percikan-percikan. Jadi berdasarkan penelitian, itu jarak terjauh terkena percikan air liur itu sekitar 1 meter. Jadi kita kalau ada ketemu orang, baik kita di rumah pun, kalau sama anak, apalagi orang yang tua lebih dari 60 tahun, atau dia badannya sedang daya tahan tubuhnya kurang, kita jaga jarak sekitar 1 meter. Keluar kalau memang kan kita harus di rumah nih kan, social distancing, tapi nggak mungkin selalu di rumah. Misal kita mau beli makan, mau beli minum, atau mau beli kebutuhan yang lain, kita harus keluar. Tapi kita jaga diri, kita lakukan jarak yang minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, rumah. Jadi di sini kita stay at home. Banyak itu ya tagar-tagar stay at home. Jadi kita memang harus lebih membanyakkan diri untuk stay di rumah. Kenapa? Sebenarnya logikanya seperti ini. Kalau misalnya kita banyak yang di rumah, tentu yang keluar kontak itu akan lebih minimal. Sehingga yang terinfeksi akan minimal. Semisal kita banyak yang keluar nih, kita saling kontak semuanya, ternyata ada yang positif, kontak sama orang banyak. Tentu yang angka dari terinfeksi itu akan meningkat. Bayangkan nih, misal
fasilitas kesehatan kita itu ada untuk 100 orang, misal ya. Tapi ternyata yang terinfeksi itu ada 1000 orang. Jadi di sini tentu 100 orang bisa diobati, 900 orang lain kemana? Itu yang menyebabkan angka kematian meningkat. Makanya di sini pemerintah menyuruh kita untuk stay di rumah, tujuannya agar kontak itu minimal, angka terinfeksi itu bisa ditahan. Jadi semua yang terinfeksi itu bisa diobati dan menjadi sehat. Itu tadi 5 langkah dari BNPB. Tapi mungkin bisa kita tambahkan lagi, yaitu kalau misalnya kita mau keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, pakailah masker. Kan dari pemerintah kita, juga dari WHO juga menyuruh agar kita menggunakan masker. Terus kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, minum multivitamin, dan manajemen stres. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran, silakan tulis di bawah ya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.